Selain itu karena tadi melebihi kapasitasnya, kalau air kan diisi kayak meluap gitu ya. Nah makanya timbul rasa mual dari tubuh itu, ngingetin sebenarnya kamu makannya udah kebanyakan. Yang dikonsumsi jumlahnya berlebihan banyak, akhirnya mau nggak mau tubuh untuk memecah makanan itu nggak mau asam lambungnya naik gitu. Makanya beberapa justru lebaran asam lambung tiba-tiba kambuh nih kayak gitu. Tekanan darah naik atau pusing itu biasanya ada beberapa faktor sih Mbak. Biasanya juga karena kita perjalanan posisi duduk terlalu lama gitu ya. Nah itu tuh yang menyebabkan sirkulasi darahnya nggak lancar gitu. Bahasanya kalau orang Jawa ngomong nanggok, darahnya nanggok di kaki gitu ya. Karena di bawah terus kan kayak gitu. Nah kuncinya sebenarnya kalau yang tadi masalah duduk lama itu, yang penting Halo Sobat Sehat, kembali lagi dan selamat datang di podcast Klinik Arda Sehat untuk Semua. Nah Sobat Sehat, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung Ramadan dan sebentar lagi kita akan memasuki momen yang mungkin sebagian Sobat Sehat tunggu dan juga saya tentunya, yaitu momen-momen Lebaran. Oleh karena itu di podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menjaga tubuh tetap bugar dan juga fit setelah sebulan full kita puasa, dan juga bagaimana sih kita mempersiapkan kesehatan sebelum perjalanan mudik. Tentunya hari ini saya tidak sendiri karena hari ini kita bersama dengan Dr. Helen, dokter umum yang praktek di klinik Anda. Halo Dr. Helen. halo Mbak Risma, senang sekali bisa join di podcast hari ini. Iya dokter. Mungkin kita bisa mulai ya dok, dari gejala-gejala atau keluhan yang mungkin dirasakan oleh Sobat Sehat, yaitu tentang, kan kita udah sebulan puasa full nih dok. Sebenarnya di sebulan puasa full ini metabolisme tubuh kita tuh gimana sih dok? Iya, jadi jelas ada perubahan metabolisme di dalam tubuh kita ya. Karena biasanya kan orang Indonesia kalau nggak puasa kan makan sehari 3 kali begitu ya. Sedangkan ketika puasa itu makan hanya 2 kali sehari gitu, hanya saat sahur dan berbuka. Dan jamnya makan itu kalau Indonesia kan biasanya deket-deket ya, sarapan jam 12 siang terus jam 6 sore gitu. Sedangkan ketika puasa itu jarak antar makannya sangat lama gitu ya, 14 jam antara sahur dan berbuka gitu, tentang puasanya gitu. Dan akhirnya tubuh nggak bisa nih akses dapat energi langsung dari makanan. Biasanya kan ada makanan langsung diolah gitu ya, langsung jadi energi gitu. Sedangkan ini nggak mau tubuh akhirnya menggunakan cadangan energinya di dalam tubuh. Nah salah satunya itu gula di dalam hati, namanya glikogen gitu. Itu untuk kebutuhan yang lain-lain gitu. Glikogen juga disimpan di dalam otot. Jadi kalau ada kerjaan-kerjaan yang ngangkat gitu ya, ada fisiknya gitu, itu aksesnya gulanya dari otot, glikogen otot. Nah kalau misalnya glikogen ini tidak bisa memenuhi kebutuhan energi tubuh, akhirnya dipecah menggunakan cadangan lemak begitu. Nah selain itu, selain mengambil cadangan makanan dari mana, ada perubahan yang lain juga gitu di pencernaan jelas. Karena tubuh sendiri itu kayak punya jamnya sendiri gitu ya. Jadi biasanya kita sarapan jam 7 makan itu asam lambung akan naik gitu ya, sesuai irama tubuh, ritme sirkadian itu. Nah ketika puasa karena ada perubahan jam makan ini jelas akan berubah drastis juga ya dengan ritmenya ini kayak gitu, dan mengganggu produksi asam lambungnya juga gitu, menyesuaikan dengan jam-jam makan kita gitu. Akhirnya dengan perubahan-perubahan ini memang tubuh butuh adaptasi baru gitu. Oke dok, jadi kan intinya tuh setelah Ramadan tuh tubuh kita perlu adaptasi lagi, baik itu pola makan atau aktivitas seperti biasa gitu ya dok. Nah kalau seperti itu, untuk adaptasi itu ada kaitannya nggak dok dengan keluhan banyak orang yang mungkin dia mengalami perutnya tidak nyaman atau mungkin cepat lelah setelah Lebaran gitu dok? Iya, jelas terkait ya Mbak ya, karena tadi kan dari tidak puasa menjadi puasa ada perubahan gitu ya. Nah setelah Lebaran kan ada perubahan lagi nih, kita balik ke pola makan seperti biasa. Bahkan bukan seperti biasa, pola makan luar biasa gitu ya. Karena ketika Lebaran makannya bukan 3 kali lagi, kadang nyampe 4-5 kali sehari ya, karena belum nyemil-nyemilnya gitu. Nah pola makan yang berubah drastis ini lagi akhirnya yang membuat keluhan-keluhan tadi. Karena
ketika lebaran itu kan kita biasanya tadi ya selain makan sayur bisa banyak gitu ya, jenis makanan yang kita konsumsi kan juga berbeda dari biasanya gitu. Makanan khas lebaran kayak opor gitu, rendang gitu ya, dan kue-kue kering itu kan sebenarnya tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak, yang mana akhirnya untuk dipecahnya tuh lebih sulit, lebih lama gitu kan, karena jumlahnya secara zat-zat energinya lebih tinggi. Selain itu jumlahnya juga makannya berlebihan kan, jadi lebih berat gitu. Nah bahasanya tuh kayak lambung tuh anggap aja kayak gelas gitu ya, ada kapasitasnya gitu. Ketika gelasnya harusnya yang diisi 100 mili, tiba-tiba diisi 200 mili kayak gitu ya. Lambung otot sih bisa melar gitu ya. Tapi kan ketika dia nyampe batas kapasitasnya, akhirnya kan rasanya penuh kembung gitu ya, akhirnya bloating rasanya di perut. Selain itu karena tadi melebihi kapasitasnya, kalau air kan diisi kayak meluap gitu ya, nah ada makanya timbul rasa mual dari tubuh itu, ngingetin sebenarnya kamu makannya udah kebanyakan kayak gitu. Nah karena tadi makanan yang dikonsumsi jumlahnya berlebihan banyak, akhirnya mau nggak mau tubuh untuk memecah makanan itu nggak mau asam lambungnya naik gitu. Makanya beberapa justru lebaran asam lambung tiba-tiba kambuh nih kayak gitu. Nah selain itu karena tadi gula yang dimakan banyak gitu ya, kalorinya banyak, nanti akan timbul lonjakan gula darah gitu, nanti akan tiba-tiba meningkat. Nah itu yang jadi masalah juga, karena ketika ada lonjakan jumlah gula darah yang masuk ke dalam tubuh, nanti tubuh akan meningkatkan produksi insulinnya, nanti akhirnya malah timbul crash seperti itu, terjun bebas gula darahnya karena langsung diserap semua ke dalam tubuh. Akhirnya gula darahnya malah berkurang dan timbul rasa lapar lagi, dan akhirnya juga salah satunya karena gula darahnya dikit gitu ya, rasanya lemas, capek gitu. Oke dok, nah dari mungkin fenomena di masyarakat yang udah dokter sebutin tadi, kalau misal setelah lebaran tuh porsi makannya masyarakat tuh jadi 3 kali lebih besar atau 4 kali gitu dok, kan jadi banyak yang merasa berat badannya naik, termasuk saya dok. Nah kalau itu tuh gimana bisa kejadian kayak gitu dok? Iya, karena tadi jelas ya asupan kalorinya kan yang kita makan tinggi ya gitu. Selain jumlah tapi zat-zat di dalamnya juga tinggi gitu. Karena asupan kalori yang meningkat gitu ya, ditambah pasti kalau lebarannya nggak mungkin ya aktivitas fisiknya tinggi gitu ya. Biasanya lari misalnya nge-gym gitu ya, kalau Gen-Z sekarang gitu. Pasti kan nggak mungkin ya di rumah saudara gitu ngeluangin gym gitu. Pasti jarang banget lah, aktivitasnya berkurang gitu. Kebanyakan akhirnya duduk-duduk, ngobrol, tidur gitu ya. Dan duduk juga di perjalanan jauh gitu. Jadi akhirnya bahasanya pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya gitu. Jadi kalau urusan uang gitu ya, pemasukan lebih banyak dari pengeluaran tuh bagus, kalau di makanan nggak boleh gitu. Harusnya di dalam tubuh itu pemasukan apa yang kita makan harus sama dengan apa yang kita keluarkan gitu. Kalau enggak ya akhirnya tubuh taunya ini berlebih ya disimpan kan ya gitu. Kalau udah terlanjur naik nih berat badannya dok, menurut dokter langkah yang paling realistis buat dilakukan oleh sobat sehat atau oleh saya sendiri ini dok, tanpa diet ekstrim tuh gimana dok? Iya, saya pun juga pasti berjuang juga kok. Gak mungkin lah ya kalau orang Asia gitu, kalau ada disuguhin makanan sama orang tuh gak dimakan, gak mungkin ya mbak ya. Pasti efeknya berat badannya naik gitu. Sebenarnya kuncinya akhirnya dua tadi, pola makannya dibenerin lagi, diseimbangkan gitu, dan akhirnya kembali lagi dengan aktivitasnya gitu, meningkatkan aktivitas fisik kita gitu supaya pengeluarannya meningkat begitu kan. Nah pola makan seimbang jelas biasanya kan yang jarang dimakan kan sayur buah ya kalau selama lebaran gitu ya, boleh ditingkatin makanan sayur dan buah karena dia itu salah satunya juga efeknya membuat kita lebih awet kenyangnya gitu ya, juga mengurangi makanan porsi tinggi gula dan tinggi lemaknya juga gitu. Terus juga salah satu yang bisa kita kerjakan ya mengingat porsi makan yang kita kembalikan lagi ya kayak normal, jangan akhirnya pas lebaran makannya porsi kayak lebaran juga gitu sama itu. Nah kemudian bisa meningkatkan aktivitas fisik terutama untuk gerakan-gerakan kardio, boleh kayak lari atau kalau yang ada yang senang renang kayak gitu ya, boleh nyepeda gitu itu sih, atau kalau nge-gym itu yang lari treadmill begitu, karena kalau misalnya yang gerakan-gerakan yang membangun otot kayak angkat beban itu kurang ya untuk meningkatkan kalori yang dibutuhkan yang dibakar begitu. Oke dok, nah kalau tentang
beradaptasi kembali tentang pola makan dan juga aktivitasnya setelah puasa dan mendekati lebaran gitu ya dok. Selanjutnya kan kalau dari lebaran gak jauh-jauh dari mudik nih dok. Kalau untuk mudik sendiri dan mungkin ada sobat sehat yang mudiknya jauh, misal beda pulau gitu, itu menurut dokter apa saja kondisi kesehatan yang harus diperhatikan terlebih dahulu gitu dok? Iya, sebenarnya yang penting ini ya, secara umum ya kita sendiri kan juga bisa merasakan ya, tubuh tuh ada tanda-tandanya kapan kita ngerasa nggak sehat, kapan kita sehat gitu ya. Jadi pastikan memang sehatnya. Kalau misalnya nggak ada riwayat penyakit apapun ya bisa merasakan lah gitu sehat apa enggak. Tapi yang harus jadi perhatian adalah orang-orang yang punya penyakit kronis gitu ya. Penyakit kronis itu penyakit yang ceritanya panjang gitu ya, lama-lama gitu kejadiannya, kayak hipertensi atau tekanan darah tinggi atau diabetes, gula darah, penyakit gula darah. Kemudian mungkin ada beberapa yang punya alergi, asma gitu ya, atau mungkin kalau udah usia lumayan lanjut ada penyakit jantung kayak gitu. Nah, yang harus dipastikan adalah penyakit-penyakit ini terkontrol begitu ya. Terkontrol beda-beda ya, beda jenis penyakitnya ya. Kalau tensi ya dalam rentang normal gitu ya, 120/80. Kalau gula darah juga bisa dites dulu ya, gula darahnya normal apa enggak gitu. Terus bisa dilihat juga kalau kejadian-kejadiannya menyesuaikan penyakitnya gitu ya. Selama kalau terkontrol ya biasanya nggak akan masalah gitu. Jangan sampai misalnya habis ini tekanan darah tinggi, habis stroke gitu ya, baru perbaikan bentar gitu ya. Kan ada stroke yang bisa perbaikan ya mbak ya. Stroke baru perbaikan kok tiba-tiba langsung langsung berangkat mudik. Itu kan belum ada jeda untuk tubuh memperbaiki dirinya gitu ya. Nah itu yang jadi concern harus diperhatikan ketika menentukan mau mudik apa enggak gitu ya. Karena perjalanan panjang itu kan, mudik itu kan lama ya durasinya gitu ya. Dan pasti kita aja yang nggak sakit aja pasti kerasa capek gitu karena akan kurang tidur gitu ya. Terus juga belum kalau misalnya mudik itu biasanya macet ya, khas banget macet gitu, pasti stres di jalan juga. Dan itu yang membuat akhirnya bisa, kalau nggak dalam kondisi terkontrol nih penyakit-penyakit ini, bisa ke-trigger, akhirnya timbul penyakit lain, bahkan bisa nyampe komplikasi gitu. Nah selama itu yang penting menjaga membawa obat rutinnya gitu. Jaga pasti supaya obat-obat itu tetap rutin diminum sesuai jadwalnya gitu. Jangan sampai kelewatan gara-gara perjalanan kayak gitu. Terus jangan lupa juga menjaga pola makannya tadi. Jangan sampai kelewat-lewat makannya gitu. Jadi menyesuaikan diri, yang menyesuaikan perjalanannya, yang menyesuaikan jam makan kita, bukan jam makan kita yang menyesuaikan perjalanan ya. Biasanya kan kayak gitu ya, dipas-pasin gitu ya, kota-kotanya apa gimana. Jadi kalau emang udah jatahnya makan ya makan aja gitu. Oke. Nah, mungkin kan kayak di media sosial kan ada beberapa sobat sehat yang lihat atau mengalami juga. Jadi saat macetnya mudik gitu, tiba-tiba pusing atau tekanan darahnya naik ya. Itu gimana? Kok bisa terjadi kayak gitu, Dok? Iya. Tekanan darah naik atau pusing itu biasanya ada beberapa faktor sih mbak. Jadi biasanya nggak faktor masalah tunggal gitu ya. Biasanya juga karena kita perjalanan posisi duduk terlalu lama gitu ya, aktivitas nggak gerak gitu ya. Nah itu tuh yang menyebabkan sirkulasi darahnya nggak lancar gitu. Bahasanya kalau orang Jawa ngomong nanggok, darahnya nanggok di kaki gitu ya, karena di bawah terus kan kayak gitu. Nah kuncinya sebenarnya kalau yang tadi masalah duduk lama itu, yang penting istirahat rutin gitu ya. Jangan sampai kita perjalanan 12 jam duduk terus. Makanya biasanya kalau kita naik transportasi kan ada jeda-jedanya juga ya, 3-4 jam gitu ada berhentinya juga, supaya tubuh itu masih bisa ada peregangan, masih paling nggak jalan-jalan dikit lah, supaya darahnya kepompa balik ke jantung kayak gitu. Terus biasanya juga karena masalahnya kurang tidur gitu ya. Perjalanan misalnya yang mudiknya jauh-jauh gitu ya, nyampe berjam-jam tadi, lewatin malam gitu ya. Akhirnya kurang tidur itu juga bikin tekanan darahnya jadi naik gitu. Nah bisa juga dengan cara tadi, jadi istirahat tuh sekalian bisa tidur bentar, jalan-jalan bentar, terus tidur gitu ya. Selain itu kan juga ngurangin stres juga ya dengan perjalanan yang panjang gitu ya. Apalagi tadi balik lagi, kalau macet tuh pasti stressful banget lah dengan kondisi di jalanan. Nah terus satu hal yang penting lagi adalah biasanya kurang minum gitu, dehidrasi. Karena ini ya, saya sendiri juga kadang harus mengingatkan diri gitu, karena males ya kalau ketika di jalan, apalagi di tol gitu harus mampir-mampir gitu ya untuk kencing ke toilet gitu. Akhirnya kita kompensasinya mengurangi minum gitu, padahal itu nggak sehat karena tubuh kita pasti tetap butuh cairan gitu kan. Ada
kehilangan cairan yang kita nggak rasain gitu ya, dari keringat gitu ya, langsung uap gitu ya bahasanya. Nah itu yang bisa membuat tadi pusing juga gitu karena kekurangan cairan. Nah tanda-tanda dehidrasi bisa dilihat dari kepalanya sakit gitu, tiba-tiba gampang ngerasa capek gitu, atau mulai juga konsentrasi menurun gitu, mulai ngantuk-ngantuk gitu ya, bahkan tadi nyampe pusing. Itu tanda bahaya banget, udah kekurangan cairan banget. Nah kuncinya ya tetap rutin minum gitu ya, minum air gitu. Terus bisa juga jangan minum teh atau kopi selama perjalanan karena dia mengandung kafein yang bikin kita beser. Jadi cairan yang masuk yang berkurang, yang keluar makin banyak kayak gitu. Nah berarti sebenarnya kayak faktor kenyamanan itu juga penting ya dok. Betul. Jadi kayak misal harusnya satu mobil tuh buat 4 orang, tapi yang mudik 6 atau 7 orang itu juga ngaruh ya, kayak buat kenyamanan duduknya gitu ya dok. Betul. Jadi kan ruang geraknya jadi minim ya mbak ya, harusnya masih bisa nekuk-nekuk dikit, gerak-gerak dikit. Iya. Oke, nah kalau untuk itu dok, kan ada beberapa sobat sehat yang menanyakan tentang obat-obat yang perlu dibawa atau sebaiknya dibawa saat mudik itu apa aja dok? Ini juga obat-obat yang biasanya saya bawa juga sih, biasanya paketannya. Jelas kalau tadi kita bahas tadi sempat ada penyakit kronis ya, obat-obat yang memang rutin diminum gitu, wajib lah dibawa gitu, nggak boleh kelupaan. Kemudian kalau biasanya saya juga bawa obat-obat buat demam atau nyeri gitu, paling gampang kita akses ya paracetamol lah gitu. Apalagi kalau punya anak di rumah kan, kalau misalnya tiba-tiba nggak enak badan gitu ya, paling nggak udah sedia itu dulu paracetamol gitu. Bisa juga untuk orang-orang tadi ya, masalah utama kan selama lebaran kan pencernaan gitu ya, bisa juga bawa obat mah kalau misalnya memang ada riwayat sakit lambung gitu ya, sakit mah gitu. Terus juga bisa jaga-jaga karena biasanya jajan-jajan ya, jangan lupa juga bawa obat diare gitu, karena takutnya pas jajan nggak benar gitu ya, ternyata tiba-tiba diare gitu, nggak nyaman. Kalau bisa standby itu sih obat itu. Bisa lah, banyak merek macam-macam di luar juga ya kayak gitu, bisa tanya apotek lah kalau bingung. Terus bisa juga kalau memang ada riwayat mabuk di jalan, entah karena naik kapal atau naik mobil gitu, udah tahu riwayat mabuk ya, jangan lupa bawa obat-obatnya ya kayak gitu. Terus bisa juga bawa vitamin kalau memang diperlukan. Terus untuk jaga-jaga juga bisa bawa obat merah gitu ya, sama obat plester juga gitu, untuk kalau misalnya ada luka-luka gitu sih. Ini penting banget buat pertolongan pertama kalau misalnya memang kita sakit-sakit, itu kan bisa kita tangani sendiri juga ya gitu. Oke dok, nah terakhir nih dok, ini untuk penguat buat sobat sehat semuanya yang sebelumnya kita bahas tadi. Jadi kalau di perjalanan seseorang tiba-tiba mengalami pusing, mual, atau yang udah disebutin dokter tadi, yang sebaiknya dilakukan tuh apa dok? Nah, jelas yang pertama ya kita berhenti dulu ya, jangan menyelesaikan masalah di perjalanan gitu ya, nanti nggak konsen malah jadi yang nyupir juga panik, akhirnya malah takutnya menimbulkan yang tidak gitu, kecelakaan dan lain-lain. Mending kita minggir dulu, berhenti dulu, istirahat dulu sejenak untuk berpikir dengan tenang gitu ya. Terus untuk yang sedang sakit ini sebaiknya tadi istirahat dulu, duduk dulu, berbaring dengan posisi yang nyaman gitu ya. Kita lihat maksudnya ini memang karena tadi ya perjalanan atau ada yang lain gitu. Kemudian bisa minum air putih dulu, menenangkan diri dulu gitu ya. Terus kok tadi udah bawa obat-obat persiapan gitu kan, itu kan lebih nyaman lagi juga ya, diminumlah obatnya dulu gitu. Ketika misalnya diminumin obat udah nyaman, sudah membaik ya, bolehlah lanjutkan perjalanan kayak gitu setelah istirahat cukup ya. Tapi kalau misalnya setelah minum obat pertolongan pertama tadi tidak membaik, saran saya sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Pasti tetap ada yang buka kok rumah sakit, nggak mungkin tutup ya rumah sakit, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut gitu, daripada banyak kasus tuh akhirnya dikuat-kuatin sama perjalanan, ujung-ujungnya nyampe tempat lebaran masuk rumah sakit juga gitu kan, memberat malah kondisinya gitu. Oke, nah ini banyak banget ya dok informasi yang bisa kita dapat di podcast kali ini. Tadi ada adaptasi tubuh kita lagi dari pola makan, aktivitas selama Ramadan atau selama puasa, terus diadaptasi lagi setelah kita nggak puasa lagi gitu ya dok istilahnya. Terus habis itu kayak persiapan mudik, selama mudik, kemudian setelah mudik gitu ya mungkin ya dok, kalau capek lelah setelah mudik udah sampai di lokasi gitu ya dok. Jadi emang perlu banyak dok, kayak persiapan gitu ya dok. Betul. Oke, mungkin itu aja sobat sehat. Sebelumnya
Saya berterima kasih dulu ke Dr. Helen atas penjelasannya yang informatif banget dan juga lengkap untuk Sobat Sehat, dan saya tentunya kalau misal saya mudik, semoga Sobat Sehat yang mendengar podcast kali ini bisa lebih aware dan juga mempersiapkan lagi mudiknya gitu ya Dok. Karena kesehatan adalah hak milik semua orang, maka dari itu di Klinik Arda sehat untuk semua. Sampai jumpa lagi. Dadah dokter. Dadah.